Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada pembahasan yang sangat menarik sekali di mana politisi Nasdem yaitu Irma Suryani yang membahas di Zulfan Lindan ya, yang membahas soal Pak Jokowi, kekuatan Pak Jokowi dan cara lawan politik Pak Jokowi itu menyerang Pak Jokowi. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita harus bersama Mirsa, di mana kata Irma Suryani dalam podcast tersebut, lawan politik Pak Jokowi itu sering atau beberapa kali menyerang Pak Jokowi secara ekstrim, tetapi gagal, kata Irma Suryani. Nah, kekuatan-kekuatan Pak Jokowi inilah yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa. Dari mana kira-kira kekuatan Pak Jokowi ini? Ya, biar tidak lama-lama terkait dengan penjelasan atau statement dari Irma Suryani yang mengulas kekuatan politik Pak Jokowi, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan pun Jokowi yang salah gitu. Iya. Itu yang mengerikan menurut saya. Rumah mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi, Bang, tapi fakta yang membuktikan ya, Bang. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya. Ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh, Bang, soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Jangan seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Cuman dia sendiri yang pinter. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah, ini saya selalu bilang gitu loh. Ini sesat pikir jadinya. Iya. Parah nih, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Ya, dan tampaknya juga tidak akan berhasil upaya-upaya seperti itu kan. Jadi harusnya kan kalau kita bicaranya dengan akal sehat, kita melihat bahwa itu targetnya kan udah jelas tuh. Ya kan, Jokowi dulu, nanti Prabowo kan berkaitan dengan Gibran. Ya. Jadi agenda-agenda segini udah kebaca. Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya, kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa? Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. udah tua ya Pak. Iya. Tua sih enggak sebaya lah mas saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Din kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Iya. Suaranya besar, Karena kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Sebenarnya nggak banyak, yang begitu itu nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar. Lah itu karena selalu yang mereka angkat itu kan mereka menggunakan
teori di dalam jurnalistik, ya kan? Kalau orang digigit anjing itu biasa. Nah, mereka mau bikin ini Dijamin dapat diskon. orang yang menggigit anjing, ya kan? Itu supaya jadi berita. Jadi dibalik-balik. Nah ternyata, Semua dikontenin lah. ternyata respon dari masyarakat tadi kan dari pengalaman Kakak Irna dan kita jalan kemana-mana juga nggak ada responnya. Nggak. Gitu. Dan ini kan mereka harapkan bahwa respon itu bukan hanya sekedar simpatik, respon itu dalam bentuk gerakan. Ya. Dan orang kan mau ikut gerakan kan harus kenal dulu siapa mereka. Betul. Dan yang sudah kenal tahu nggak mungkin bakal mau ikut. Ini backgroundnya udah diketahui semua kok, ya kan? Dulu punya jabatan, sekarang nggak punya jabatan. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itulah. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor Bang, masih muda gitu ya. Tapi Katanya belum profesor. saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh belum ya Bang ya. Saya kira Sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya kakak, sorry ya. Saya kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih terus terang menyayangkan gitu. Karena saya tahu Itulah Refli, Dit ini Samsudin kan. cerdas gitu. Cerdas dia. Iya. Ya oleh karena itu kita mengharapkan bahwa setiap orang itu kan harus mempunyai sikap yang jelas gitu loh. Jangan bermain di dalam pragmatisme. Kalau nggak suka, kemudian ada peluang kita manfaatkan untuk meningkatkan tensinya, gitu kan? Ya tadilah misalnya Anies diminta jadi sekjen PBB, logikanya nggak ada, ya kan? Apalagi bilang bahwa Gibran nggak akan dilantik, yang akan dilantik tuh Anies bersama Prabowo. Duh. Lucu lagi kan? Bukan sama Puan lagi, sama Anies. Itu, aduh. Dan ya itu yang hostnya ngundang orang kayak begini nih gimana ya? Saya nggak tahu apa sih yang dipikirin Iya. Itu host yang seperti itu. Ya itu hak mereka lah mengundang orang. Hak sih. Tapi kalau ngomongnya nggak masuk akal sama sekali Ya kan. mempermalukan podcastnya juga Bang. Kelihatan sekali abal-abalnya gitu, yang undang orang-orang yang menurut saya kualitasnya nggak bisa dikedepankan gitu ya. Ya. Dan ya, buat mereka itu mungkin yang paling penting, setiap orang yang nggak suka sama Jokowi silakan hadir, untuk kan? menghujat. Emang hobi kayaknya. Iya. Itulah Kakak Irwa. Ada acara lagi ya habis ini? Alhamdulillah habis kemarin dari saya lihat ya, Prabowo nggak terganggu gitu ya. Ya. Karena saya melihat Prabowo ini seorang negarawan yang pantas jadi presiden menurut saya. Pantas jadi presiden, dan dia memang menurut saya ke depan ini kita punya harapan Bang. Ketegasan sikap beliau ya, bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo, ini baik dan saya akan lanjutkan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus, ya udah nggak mau nih orangnya, udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Antara tugas dan cuan itu udah seiring ya. Jadi memang agak repot juga. Repot banget. Saya kan juga
TikToker ya Bang ya. Oh iya, ya saya suka Ya. nonton di TikTok. TikTok saya itu sekarang udah sekitar ada 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah 35 ribuan ya Followersnya. followersnya. 35 ribuan. Kemudian yang like itu sudah lebih dari 300 dan sampai kalau yang kemarin TikTok saya yang kemarin yang soal bola itu sampai 1,1 juta Iya, iya. yang like. Cuma TikTok itu Alhamdulillah. nggak ada monetesnya ya. Iya. Tapi nggak Di apa-apa. situ sering saya jawab sih Bang. Saya sering memberikan pelurusan-pelurusan. Misalnya contoh soal bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara, misalnya, atau ada yang menyebut bahwa Madinah dan Mekah itu bukan negara Islam, gitu kan? Nah, itu saya lurusin. Saya beritahu ke publik bahwa Mekah dan Madinah itu adalah bagian dari Arab Saudi, dan Arab Saudi itu adalah negara Islam. Gimana bisa kalau Mekah dan Madinah bukan negara Islam, sedangkan orang non Muslim aja nggak bisa masuk ke situ, namanya tanah haram. Iya. Dia orang yang nggak ngerti Islam jangan ngomong, misalnya seperti itu. Itu saya lurusin tuh Bang. Saya lurusin di TikTok ya. Kemudian saya meluruskan juga misalnya hal-hal seperti apa yang harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya. Nggak cuman fufu fafa misalnya kan. Coba soal apa namanya tenaga kerja, lapangan pekerjaan. Misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah. Tapi nggak usah, jangan fufu fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok Ya nggak kan edu itu- gitu ya Bang. Itu kan yang dianggap seksi gitu loh. Kan tapi- padahal Aduh, itu kan seperti cerita fiktif juga. Ya. Cerita fiktif yang kemudian artinya seperti, ya, saya tidak mengatakan itu fiktif, seperti cerita fiktif kan. Artinya makanya saya bilang kan nggak edu saya Bang, ya nggak educated gitu loh Bang. ya, Untuk orang-orang sekelas itu ya, ya. bicarain itu menurut saya nggak sama sekali nggak, memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Nah, oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan statement atau argumen dari Irma Suryani sebagai politisi Nasdem, orang yang selalu memang berada di tengah-tengah, tidak pro ke Jokowi dan juga tidak pro kepada oposisi yang selalu menyerang Pak Jokowi. Tetapi Irma Suryani ini adalah orang yang memang walaupun kemarin di 2024 itu berbeda jalan dengan Pak Jokowi, kan kalau di 2019 itu kan memang jadi jurkamnya Pak Jokowi. Nah, di 2024 kali ini Irma Suryani ini politisi Nasdem memang berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi orangnya tetap kalau salah ini salah, kalau benar ya benar. Kira-kira seperti itu pemirsa. Dan ini memang sangat luar biasa sekali statement dari Irma Suryani yang selalu dari hati, bukan dari ego atau memang untuk mencari kemenangan, tidak, tapi mencari kebenaran. Inilah Irma Suryani sebagai politisi Nasdem. Dan saya sangat respect sekali sama Irma Suryani, dan ya mungkin ini saja pemirsa terkait dengan penjelasan kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.